tahun 2014 ya, dan sukses banget. Terus ditayangkan di TV nasional tuh hampir setahun bisa berapa kali aku lupa ya, bisa 15 kali. Dan akhirnya Pak Hamdani hubungin saya untuk minta sebuah lanjutan. Nah, itu proses lama banget deh, berapa lama saya lupa, sampai tahun 2000 berapa Pak? 2021 ya, kita ngobrol setuju untuk bikin sequel ini. Jadi prosesnya lama banget tuh, dari prosesnya saya udah lupa filmnya karena film sebelumnya. Tapi secara garis besar saya mendukung film ini karena satu, saya kan penulis yang dikenal sebagai penulis yang banyak memberikan tema-tema sosial. Ketika Pak Hamdani bersyukur film My Idiot Brother begitu sukses, dikenang dan banyak yang juga menantikan kelanjutan Angel, saya setuju gitu, saya dukung karena menurut saya film ini adalah edukasi sekaligus contoh kemanusiaan yang sangat baik untuk kita lihat bersama. Jadi film ini tidak ada batas dan saya rasa semua orang wajib menonton karena sangat inspirasi. Keren sekali itu dia jawaban dari Mbak siapa namanya? Canda ya. Tetapi yang saya salut adalah dari tahun 2014 bikin My Idiot Brother, 2023 baru habis duit yang 2014 itu. Sekali kerja kayaknya 9 tahun ya. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Mungkin kita lanjut ke Bapak Sutradara ya. Kebetulan kalau kita lihat di kredit title, penulisnya juga Bapak Ipan ya. Jadi mungkin Pak Ipan bisa menyampaikan dari sudut pandang sutradara, dari sudut pandang penulis juga tentang proses kreatif dari film Angel ini seperti apa? Silakan. Jadi sebenarnya dimulai dari saya menempatkan diri. Kalau nggak pakai mic kedengeran nggak? Jadi sebenarnya dimulai dari saya menempatkan diri saya di tempat di posisinya Angel ya. Jadi seperti kita tahu di film pertama Angel itu adalah seorang adik yang kehilangan seorang kakak yang kebetulan memiliki keterbelakangan mental, dan karena itu dia tidak memperlakukan kakaknya selayaknya seorang adik yang mencintai kakaknya, menyayangi kakaknya. Dan di akhir cerita pun Angel tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahan dia. Kesalahan-kesalahan telah dilakukan ke kakaknya, dia tidak sempat mengucapkan goodbye juga ke kakaknya. Dan di situ saya mulai berpikir apa yang Angel inginkan, desire paling deepnya setelah ditinggal oleh kakaknya. Jadi di film kedua saya ingin memberikan kesempatan untuk Angel untuk mencari jati dirinya lagi, untuk redemption juga, untuk menebus dirinya dengan bantuan Nico juga, untuk mencoba untuk mewujudkan impiannya Andromeda. Kira-kira seperti itu sih. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, Menurut Pak Ivan sendiri, ini happy ending apa enggak film ini? Apa gimana? Ya tergantung perspektif sih. Kalau saya pribadi saya melihatnya dari apa yang sudah dilalui oleh Angel, Nico dan juga Andromeda, banyak dampak baik yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya juga, yang dirasakan Angel juga, yang dirasakan Nico juga, yang dirasakan Angel juga. Jadi semua yang mereka alami itu tidak sia-sia. Ada sebuah silver lining di balik semua konflik, di balik semua rintangan yang telah mereka lalui gitu. Dan sebagai manusia juga mereka bisa berkembang, bisa menjadi seseorang lebih kuat. Setuju sih saya, kecuali ini akan jadi jauh lebih happy ending kalau Angelnya datang ya. oke, berarti intinya tentang bagaimana manusia itu berkembang menjadi lebih baik lagi ya, Pak Ivan. Iya. Nah, kita sudah mendengarkan perspektif saudara penulis dan juga yang menulis novelnya. Tapi dulu mungkin ya. Iya, thank you, terima kasih, thank you juga sudah menonton dari film My Idiot Brother yang pertama dan sekarang sequel ya Angel Kami Semua Punya Mimpi. Dan terima kasih juga karena saya diberikan kesempatan untuk bisa ikut berperan di dalam dua film ini.
Sebenarnya ketika pertama kali saya mengiyakan ajakan Pak Hamdani di film My Idiot Brother, itu satu sih, karena saya merasa bahwa film ini bukan hanya menjadi tontonan, tapi ada tuntunan yang bermakna, ada pesan inspiratif yang tidak menggurui, tapi bisa relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu sama persis seperti yang saya dapatkan di film ini. Ini pertama kali, karena ketika saya tahu kan saya cuma dapat skenario bagian peran saya aja, jadi saya nggak tahu cerita utuhnya seperti apa. Tapi ketika tadi saya menonton, itu benar-benar mengena dan relate banget, karena menurut saya semua orang itu tidak ada yang terlahir sempurna, tapi dengan ketidaksempurnaan kita, bagaimana kita bisa sama-sama berjalan berdampingan dan saling memahami dan mengerti. Menurut saya itu yang paling penting, karena kita nggak akan pernah bisa mencoba membayangkan berjalan di sepatu mereka, karena nggak akan pernah bisa, hanya orang yang berjalan di sepatu mereka yang bisa merasakan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bersama-sama dengan dia mendengarkan gimana sih rasanya berjalan di sepatu kamu sendiri gitu. Jadi biarkan dia menceritakan mimpinya, harapannya, perasaannya, dan yang kita butuhkan hanya mendengarkan dan mencoba memahami, tetap berjalan bersama di tengah ketidaksempurnaan itu gitu. Jadi menurut saya itu sangat di-drawn very beautifully. Sungguh-sungguh setiap orang itu benar-benar punya mimpi. Dan alangkah bahagianya hidup ini kalau bukan hanya punya mimpi, tapi kita dikelilingi dengan orang-orang yang juga mau bersama-sama memperjuangkan mimpi itu. Jadi, thank you. Semoga film ini bisa menjadi tontonan yang luar biasa. Dan amin ya, semoga bisa 1 juta penonton ya. Amin. Thank you. Baik, terima kasih. Bahagia sekali, soalnya saya terinspirasi dengan film My Idiot Brother pertama sejak tahun 2011 itu. Jangan terharu gitu dong. Kali juga. Memang saya udah mendalami karakter sejak lahir gitu. Ya, karena saya sudah lihat 2011 itu film My Idiot Brother itu bagus banget. Dan di tahun 2023 ini saya sudah wali peran untuk menyebut jadi salah satu pemain. Saya bahagia banget, apalagi saya berperan sebagai diri saya sendiri lah. Sehari-hari saya duduk di kursi roda nggak perlu acting, jadi saya happy banget diajak oleh film ini. Terima kasih Pak Film telah membiayai saya. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat Pak Film. Karena memang kalau kita lihat film Angel ini kan sebenarnya relate banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak teman-teman Down syndrome yang mungkin punya mimpi tapi tidak bisa untuk mewujudkannya. Tapi semoga dengan adanya film ini makin banyak orang yang lebih aware dan lebih peduli pada teman-teman Down syndrome. Dan saya salut lah kepada Pak Film bisa dikasih kesempatan untuk bisa bermain sebagai Niko oleh Pak Hamdani dan juga Mas Ivan. Terima kasih banyak kesempatannya. Senang banget bisa menjadi Niko dan juga menjadi karakter yang menjadi relawan gitu. Karena relawan itu adalah pekerjaan yang mulia menurut saya. Karena dia bekerja dengan sukarela tanpa digaji dan juga segala macam gitu. Dan makna yang dapat adalah menurut saya dari film ini jalan yang tersulit pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Itu, dan saya sangat senang terlibat di film ini. Terima kasih untuk Pas Film dan juga terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Saya hanya berapresiasi bahwa Pas Film pada saat pembuatan My Idiot Brother yang pertama, dia Pak Hamdani ini sudah menyampaikan visinya bahwa Don mau membuat film yang bisa membuat masyarakat menghargai orang lain apa adanya, karena kadang-kadang disabilitas itu mereka mempunyai kelebihan yang mungkin kita orang normal saja sama mereka lebih baik daripada kita, dan itu yang jadi inti utama dari film ini, dimana film pertama dan film kedua ini ceritanya sangat-sangat seperti yang disampaikan tadi sama teman-teman, sangat-sangat menyentuh. Mungkin saya di luar kota nanti kalau jalan-jalan lagi bakalan dimarahin ibu-ibu karena disangka film bagus, ternyata film sedih. Sampai di Makassar saya dimarahin, coba dengerin Pak. Waktu itu kita keliling, saya di Makassar, ini kata film bagus tapi film sedih, tapi emang ceritanya bagus. Dan insya Allah mudah-mudahan para masyarakat yang menonton film ini bisa mengambil hikmahnya dari film ini, bahwa
film ini merupakan salah satu film edukasi buat masyarakat Indonesia bahwa kita semua di dunia ini saling berhubungan dan setiap orang harus mempunyai harga sesuai dengan apa yang kita bisa menghargai orang lain itu tersebut. Nah, pesan terakhir buat saya bahwa kalau saya lihat dari judulnya, kalau yang pertama My Idiot Brother, kalau yang kedua My Idiot Brother-nya agak disingkirin, Angel, kita semua punya mimpi. Kami semua punya mimpi. Angel, kami semua punya mimpi. Jadi kayaknya bakalan ada Angel kedua, ketiga, keempat nih sebetulnya. Mudah-mudahan aja masyarakat film ini bisa sukses. Insya Allah nanti akan ada ketiga, keempatnya ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan Bos? Silakan Bos. Baik, terima kasih, lengkap. Sejujurnya ini film pertama saya, jadi saya memang tidak punya banyak pengalaman. Jadi ya saya dari awal I just have faith gitu. Saya percaya kalau memang orang-orang yang telah dikumpulkan adalah orang yang terbaik untuk proyek ini gitu. Dan kenyataannya memang kita semua punya attitude dan teamwork yang sangat baik gitu di lapangan, dan di situ kita bisa saling lempar-lemparan juga, bisa berdiskusi juga bagaimana caranya kita bisa menyampaikan esensi dari setiap karakter yang ada di film ini gitu. Dan kenyataannya memang saya sangat senang sekali karena ya hampir semua pemain bisa menyampaikan esensi dari karakternya masing-masing gitu. Jadi ya thank you guys. Thank you juga. Sebuah pengalaman yang menyenangkan bekerja sama dengan Mas Ivan. Gue tambahin deh, ini basically Mas Ivan ini orang sangat perfeksionis. Pada saat pembuatan film itu, pada saat syuting, beliau itu sampai involve langsung, terjun langsung pada setiap adegan, pada setiap scene dan pembuatannya. Meskipun dengan aktor-aktor yang sudah biasa, tapi beliau ingin menyampaikan karakternya harus seperti apa. Jadi detail dari aktor tersebut, detail dari peran si aktor tersebut, beliau turun tangan langsung gitu. Jadi gue gak suka lu begini, lu harus begini, dia langsung itu ya.